Ketika umur saya 61 tahun, saya kehilangan anak yang kedua. 8 bulan berikutnya, saya kehilangan anak yang pertama. Buru Pak, buru. Mas, berdoa ya Mas, minta Tuhan tolong kamu Mas. Sabar Mas. Kejang itu ada 3 fase. Jadi kan kayak selama 1-2 menit itu kejang terus gitu. Kayak pernah nggak kalau lagi olahraga kan pernah kram ya kaki. Kayak kram gitu ya? Iya kayak kram, tapi ini satu badan. Jadi kayak satu badannya kram gitu kan. Jadi kan dia lelah badannya ya. Jadi dokter kasih obat buat dia bisa istirahat, biar dia bisa tidur. Itu pun dia di dalam dia tidurnya dia masih kejang. Sahabat, pernahkah kamu berada dalam masa di mana kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan? Kamu sudah berdoa, berusaha dengan kuat, bahkan berharap dengan penuh namun kenyataan berkata lain. Bukan kebahagiaan yang datang namun kesedihan demi kesedihan yang menghampiri. Bukan kelegaan yang datang tetapi justru tekanan yang semakin berat. Hingga akhirnya kamu bertanya kepada Tuhan, mengapa harus aku? Dan hal inilah yang dialami oleh seorang sahabat yang satu ini. Ia seorang ibu yang harus menerima kenyataan pahit kehilangan 2 orang anak yang dikasihinya. Rasa sedih, hidup yang hampa, hingga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hatinya kepada Tuhan yang mewarnai perjalanan hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Ketika umur saya 61 tahun, saya kehilangan anak yang kedua. 8 bulan berikutnya, saya kehilangan anak yang pertama. Buru Pak, buru. Mas, berdoa ya Mas, minta Tuhan tolong kamu Mas. Sabar Mas. Kami waktu itu ya nggak tahu kalau kondisi dia ternyata itu entah serangan jantung atau apa. Karena dia bilang ke saya itu, ini sudah dingin. Tangan ini sudah dingin, dia bilang, "Ma, UGD." Itu hari Sabtu siang. Saya kaget gitu, terus langsung kami bawa dengan mobil yang seadanya. Bagus. Gimana sih kamu orang mau cepet juga? Iya, Mah. Iya, maaf, Mah. Ya ternyata setelah dicek sama dokter harus pasang ring, dilakukan dan masuk ICU jam 2 pagi dinyatakan nggak ada. Tanggal 12-nya dia dipanggil Tuhan, tanggal 14 dia dimakamkan, besok saya ulang tahun. Hancur Mbak, hancur banget. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tante, selamat ulang tahun. Tahun lalu itu yang datang, justru teman-teman Irawan, teman-teman Radit. Terus mereka udah bawa pizza kok tidak salah. Saya merasa kehilangan 2 anak tapi mereka jadi anak-anak saya. Tante, sekali lagi selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati dari kita, teman-temannya dari Irawan dan Radit. Kita ada sedikit surprise ya, meskipun kita tahu kondisi tante dan om memang sedang dalam duka. Saya bilang, Tuhan maksudnya apa ini? Biasanya orang merayakan ulang tahun kan sukacita ya, tapi itu saya masih duka cita dan saya menghargai. Maksud mereka mau menghibur saya, tapi itu sebetulnya saya seperti diiris-iris gitu loh. Anakmu kemarin dimakamkan, sekarang kamu merayakan ulang tahun. Saya jadi terus terang merasa ini ya Mbak, kayak nggak dipercaya sama Tuhan gitu loh. Kok anak-anakku kok ambil lagi? Memang ini bukan punya saya, kita meyakini anak itu kan titipan Tuhan. Mas, Dek, rumah ini sempit tanpa kalian. Radit, Mama kangen. Tapi ketika
mereka sudah dewasa, mereka sudah merintis karir. Bahkan Radit itu menjelang kepergiannya kan menjuarai kompetisi bartender juara kedua nasional gitu ya. Itu kan bukan satu prestasi yang ecek-ecek gitu loh. Dia merintis sendiri kok. Kenapa Tuhan ambil gitu loh? Kenapa Tuhan renggut? Sementara Irawan yang masih punya anak, masih 2,5 tahun ketika dia itu kok juga Tuhan ambil. Kasih tahu. Oma, Kak Randa punya ini. Kak Randa juga punya pesawat juga. Ma, panggil Kalandra. Kamu gak ada capek-capeknya sayang. Saya merasa sebagai ibu yang tidak diberkati gitu loh. Jangan sama kamu, anak-anak ini mungkin lebih bahagia sama saya, mungkin Tuhan seperti itu gitu loh. Saya betul-betul marah. Akibatnya apa? Saya jadi insomnia. Setiap jam 12 terbangun sampai jam 4 pagi, baru bisa tidur jam 4 sampai jam 6. Seperti itu terus. Sampai kadang-kadang jaketnya Radit saya pakai, saya ciumin. Ya orang kan nggak tahu seperti itu gitu ya. Saking kangennya gitu loh, saking kangennya. Kami terpaksa harus ngurus akte kematian. Jadi saya pikir Tuhan ini aneh gitu loh. Yang harus ngurus akte kematian, yang harus nganter ke makam, itu kan harusnya anak-anak. Kita harus kuat ya, Ma. Berdoa terus sama Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketemu dengan komunitas Victorious Mothers. Jujur, saya rasa ini juga campur tangan Tuhan gitu loh. Tanpa komunitas ini, saya makin terpuruk. Ada satu teman yang terus menguatkan saya. Dia selalu begini. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah yang namanya meninggalkan kita. Yang penting Mama jangan sedih. Makasih ya Mam, udah ingetin. Kita sama-sama berdoa biar kita diberi kekuatan, diberi kesehatan. Kita sama-sama kuat. Semangat ya Mam ya. Terus saya jadi ingat gitu loh. Iya ya, apa yang saya alami ini belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disiksa, dicaci maki, dihina, bahkan disalibkan di kayu salib. Apa yang saya alami ini belum seapa-apanya gitu loh. Tuhan melakukan itu untuk saya. Sekarang anak saya diambil oleh yang punya. Ya sudah, saya harus belajar untuk menerima bahwa Tuhan lebih menyayangi mereka. Sekarang yang bisa dilakukan ya lihat video mereka. Rasa kangennya tuh jadi terobati gitu loh. Dengar suaranya dia, bisa ngeliat senyumnya dia, atau kalau enggak baca chatnya lagi. Mama kangen dapat chat dari kalian. Jujur, saya tuh sebetulnya udah nggak punya keinginan apa-apa gitu ya. Tapi dengan melihat Kalandra, ya saya hanya kepingin Tuhan kasih kesehatan buat saya, supaya kami ya, saya dan suami bisa tetap menjaga, merawat Kal sampai dia besar, sampai dia bisa mandiri ketika kami tinggal. Opa. Iya, Kejar Opa kejar aku. nih. Kejar Kalandra. Aduh, udah. Cukup. Aduh, cucu Opa makin pinter aja, makin hebat. Makin kuat ya. Aduh, sekarang cucu Opa bantuin Opa ya. Pasang ini. Bisa nggak? Bisa. Nih, gini ya. Ya udah, kamu pasang ya. Opa duduk dulu. Oke? Semoga Tuhan izinkan kita untuk besarkan anak ini ya Pak. Iya, Ma. Yang sabar ya. Opa,
Apa Oma? Kak Anda bisa. Pinter ya, sudah besar. Mirip ya sama anak kita ya. Mungkin Tuhan kasih ini yang terbaik buat kita, Ma. Untuk mengganti anak kita, ya. Buat mama-mama di luar sana yang juga kehilangan anak-anak tercinta, memang grieving itu nggak ada batasannya ya. Kapan berakhir dan seperti apa nggak sama. Satu dengan yang lain tuh nggak sama. Tetapi percayalah, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan pada kita. Orang melihat, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kita bisa melalui itu. Tapi ketika kita benar-benar bersandar kepada kasih karunia Tuhan, maka kita bisa melaluinya. Sahabat, kehilangan menghadirkan luka yang tidak bisa diukur. Apalagi ketika yang hilang adalah orang yang sangat kita cintai. Namun seperti ibu tadi, di tengah rasa sakit yang begitu dalam, Tuhan hadir memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga menumbuhkan harapan yang baru. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami kehilangan. Ada luka yang begitu besar dalam hatimu. Langkah terasa hampa dan hidup tidak lagi sama. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan menemanimu juga mendukung di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan pasangan suami istri yang mengalami tekanan berat di dalam keluarganya. Bayangkan seorang ibu setelah melahirkan anak keduanya, dirinya justru mengalami peradangan otak. Dan akhirnya penyakit ini membawa keputusasaan dalam keluarga mereka. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan mereka. Sahabat Solusi mungkin pernah melihat dan mendengarkan kisah mereka melalui Instagram maupun sosial media lainnya dan diberkati oleh cerita mereka. Hari ini kita akan ngobrol langsung dan mendengarkan ceritanya dari sumbernya. Saya akan ngobrol dengan Bapak Vicky dan Ibu Eka. Halo, welcome to Solusi. Welcome, thank you. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa Baik. ya. Thank you buat waktunya disediakan buat berbagi hari ini buat sahabat Solusi. Sama-sama. Thank you so much. Boleh gak sih kita dengar langsung kronologi ceritanya apa yang dialami waktu itu? Kenapa bisa tiba-tiba ada penyakit yang diderita oleh Ibu Eka? Waktu itu dimulai tanggal 3 April 2025. Baru ini. Itu setelah 2 minggu saya setelah lahiran. Setelah kan habis melahirkan anak kedua. Itu dimulai dari demam-demam 2 hari sebelumnya. Demam seperti biasa karena kan saya lagi menyusui. Kita pikir ya biasalah, demam sedikit ya saya minum paracetamol. Habis itu setelah 2 hari demam itu hilang. Demam hilang menurun, tiba-tiba saya di Sabtu pagi itu pusing. Dari pusing gak lama kemudian kan saya lagi lantai 2. Saya suruh anak saya yang pertama, tolong panggil papanya lagi di bawah soalnya kan. Saya soalnya pusing gitu, saya berasa gak enak banget badannya. Jadi sakit kepala gitu ya? Betul. Terus udah saya tiduran aja tuh. Waktu tiduran, waduh makin parah. Waktu suami saya naik, saya tiba-tiba udah kejang ya? Belum kejang? Belum. Tapi kayak udah kehilangan arah gitu ya? Belum. Saya ngeliat waktu saya naik itu Eka lagi ada di luar kamar karena kamar kami itu ada balkon ya. Dia lagi duduk gitu, jemur. Saya pikir dia nggak enak badan gitu ya. Ya dia jemur dulu deh. Terus saya turun dulu tuh, saya ingat saya turun untuk, saya kan lagi masakin telur gitu loh buat dia. Saya matiin kompor, waktu saya naik lagi, saya ngeliat kok tatapannya kayak kosong gitu loh. Dia bilang, saya pusing banget, pusingnya berputar. Yaudah oke, saya bawa ke dalam kamar. Tiba-tiba waktu saya bawa itu, dia kejang. Dia kejang dan dia muntah. Waktu itu pas dia baring, dia tiba-tiba tubuhnya tuh kejang dan dia ngerasa sakit. Dia sakit dan langsung kayak mau berdiri gitu ya. Dan waktu dia berdiri dia muntah lagi. Jadi banyak sekali tuh muntahan di kamar kita waktu itu. Saya juga panik, kenapa ya? Terus tiba-tiba dia ngomongnya jadi gak terkontrol gitu loh. Kayak gak bisa ngomong dengan lancar. Saya pikir, saya takutnya dia stroke. Saya takut sekali gitu kan.
Yang tadinya awalnya saya pikir pusing berputar, ada muntah. Saya pikir dia vertigo gitu kan. Tapi kenapa ngomongnya jadi gak jelas gitu, kayak orang kena stroke. Nah di situ kita cukup khawatir ya. Dan Eka langsung minta dibawa ke rumah sakit saat itu. Tapi saat itu keadaan pembantu kita di rumah, ART kita tuh lagi lebaran ya. Jadi emang berdua aja di rumah itu ya bersama anak-anak? Kita berdua, ada 2 anak kita yang masih kecil, 1 yang 5 tahun, 1 yang baru lahir kan 2 minggu. Dan juga ada suster 1. Nah di situ saya juga bingung gimana caranya bawa istri saya ke rumah sakit, sedangkan dia nggak bisa jalan waktu itu. Nggak bisa jalan, dia kejang-kejang, dia muntah-muntah, ngomongnya juga nggak teratur. Tapi anak saya 2 di rumah, 1 newborn, 1 masih kecil. Dan gak ada orang lain selain suster. Gitu kan. Jadi kita telepon ya. Kita telepon orang tua dia lagi di luar negeri. Orang tua saya, mama saya bisa datang. Kakak adik kita telepon, masih pada belum bangun mungkin karena Sabtu pagi. Ya kan. Terus puji Tuhan kita ingat ada ketua komsel kita kontak dan kebetulan rumahnya dekat, mereka datang. Gitu. Sampai dibawa ke rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan kondisinya dia dokter ya? Masuk UGD. IGD dulu. Masuk UGD di sana karena dokter juga banyak yang cuti. Jadi dokter yang available dipanggil dokter syaraf. Karena dia lihat kan kejang-kejang. Jadi biasanya hubungannya sama syaraf. Nah dokter syaraf yang tersedia waktu itu ngelihat tapi kayaknya bukan stroke katanya. Karena waktu dites suruh senyum, gak ada yang miring. Bagus gitu kan. Tapi kenapa dia kejang-kejang? Nah dokter menyarankan MRI aja. MRI. Cuman kan dari dia itu kejang, sepanjang dia menunggu sampai dia masuk kamar, sampai dia MRI, dia kejangnya hebat sekali. Dan kejangnya apa sih yang kamu alamin waktu kejang itu? Kejangnya itu rasanya, kejangnya itu ada 3 fase. Jadi kan kayak selama 1-2 menit itu kejang terus gitu. Kejangnya itu kayak pertamanya itu kan kejang. Kayak pernah gak kalau lagi olahraga kan pernah kram ya kaki. Kayak kram gitu ya? Iya kayak kram, tapi ini satu badan. Jadi kayak satu badannya kram gitu kan. Selama beberapa detik, habis itu sakit banget. Kalau buat wanita mungkin kayak wanita melahirkan gitu rasanya. Habis itu kayak saya gak bisa nafas. Jadi saya kayak kejar-kejaran sama nafasnya. Gitu. Setelah kejang, nafas, habis itu terakhir kayak relief. Kayak hilang aja rasanya. Tapi waktu relief itu, kan saya lihat videonya baru lihat juga. Kayak gerak-gerak sendiri badannya. Itu reliefnya. Nah waktu lagi yang relief itu saya berasa benar-benar, walaupun sakit gitu ya, tapi saya ngerasa ada Tuhan di sana yang megangin saya gitu. Jadi waktu relief itu, aduh Tuhan Yesus baik gitu. Saya selalu bilang kayak, oh Tuhan Yesus baik waktu relief itu. Jadi kayak ada sosok yang bareng saya gitu waktu lagi di sana. Oke. Nah, lalu setelah itu, setelah 5 hari diberikan terapi steroid tadi ya, sehingga akhirnya ada peningkatan dari Ibu Eka, kejangnya berkurang atau gimana itu? Kejangnya itu memang berkurang setelah 2 hari. Oke. Ya, terapi steroidnya itu berguna memang untuk meredakan inflamasi atau peradangan di otaknya. Jadi itu kondisi dia memang membaik. Cuman saya ngelihat setelah 5 hari kondisi dia itu mulai stagnansi. Malah cenderung menurun. Karena yang tadinya dia bisa makan, dia bisa minum dengan lancar. Di hari ke-5 dia mulai tersedak. Jadi kontrol dia di kerongkongan ini gak bisa sepenuhnya bekerja maksimal. Jadi waktu dia minum terutama cairan seperti air putih ya. Karena itu kan tingkat cairnya sangat tinggi sekali. Nah itu dia tersedak. Padahal hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu dia gak pernah tersedak. Makan juga bagus gitu. Tapi memang bener matanya tuh kosong. Jadi kalau ada orang lewat gitu ya, dia cuma ngeliat ke satu titik. Ternyata saya baru tahu bahwa dia pun gak bisa ngelihat dengan sempurna waktu itu, ngeblur. Jadi memang itu juga mempengaruhi ke daya refraksi mata mungkin ya. Otot matanya itu gak bisa bekerja dengan maksimal. Karena kita bingung kan, setelah 5 hari kayaknya gak bisa begini terus. Hari ke-6, hari ke-7 kita putuskan kita harus take action nih. Antara kita pindahin dia ke rumah sakit yang lain atau kita cari dokter yang lain gitu. Karena memang dari awal kita tuh direkomendasikan ke dokter Yeremia Tatang sebenarnya dari awal gitu. Cuma saat itu dokter Yeremia lagi cuti. Nah
kita minta coba bisa tolong nggak bantu dokter Yeremia untuk bantu liatin case-nya istri saya. Kayak gitu. Rumah sakit bilang, kita kontak cuman belum tentu dijawab. Dan memang benar, dia bilang rumah sakit nggak bisa hubungin Pak, nggak ada balasan. Dan di situ Tuhan udah nolong kita. Tuhan tolong kita lewat kenalan kita, Ibu Kartika. Ibu Kartika itu teman saya, dia itu papanya ditolong sama dokter Tatang. Dokter Yeremia Tatang, waktu itu mereka papanya kena stroke. Nah, si Cikartika, saya panggilnya Cikade. Cikartika ini kontak saya, mau nggak saya hubungin dengan dokter Yeremia? Rumah sakit aja nggak bisa hubungin, Ci. Mana mungkin dia mau bales. Ya udah nggak apa-apa, kita coba aja katanya. Oke, akhirnya dikontak, dibales. Dibales sama dokter Yeremia chatnya, dan dokter Yeremia dari hari pertama yang membantu menganalisa hasil MRI-nya. Dialah yang kasih diagnosa awal, ini restless namanya. Saya lupa bahasa, ini ada di Instagram saya capture gitu ya. Restless itu ada peradangan di jembatan otaknya antara kanan sama kiri. Dan dokter Yeremia sudah kasih tahu, kamu harus cari tahu nih penyebabnya apa. Nah, dokter yang menangani Eka waktu itu gak bisa cari tahu apa penyebab aslinya. Karena peradangan otak itu bisa terjadi karena virus, bisa terjadi karena bakteri, bisa juga karena reaksi autoimun. Cuman jarang sekali reaksi autoimun ini. Akhirnya di hari ke-7 ini, waktu kita lagi cari-cari dokter, kita pikir dokter Yeremia kan belum ready. Akhirnya susternya bilang, saya baru dapat kabar dari dokter Yeremia sudah bisa terima pasien hari ini. Pas di hari itu. Jadi hari itu, apakah Bapak mau dirujuk ke dokter Yeremia? Tentu mau, karena dari awal kita maunya ke dokter Yeremia. Tapi satu hal yang saya tuh belajar ya di rumah sakit, saya mengerti bahwa dari awal kalau ditangani oleh dokter Yeremia, mungkin kita tidak akan mengandalkan Tuhan sebegitunya. Mungkin kita akan lebih, oh ini karena ditangani oleh dokter yang tepat nih gitu. Jadi bukan karena kuasa Tuhan. Di situ saya belajar bahwa siapapun dokternya, apapun penanganannya, Tuhan tuh punya rencana. Dan Tuhan yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obatnya. Seperti itu. Setelah ditangani oleh dokter Yeremia di hari ke-7, memang kondisi Eka itu dengan pengobatan yang diberikan, itu meningkat secara drastis. Di hari ke-8, hari ke-9, dia bicaranya sudah mulai teratur. Yang tadinya saya nggak bisa dengar dia ngomong audio, saya nggak bisa tahu itu apa. Kayak cuma awu aja. Apa ya? Dia ngomongnya tuh memang seperti orang, kayak orang stroke waktu itu. Cuman setelah ditangani, dapat pengobatan yang spesifik. Dan terapi juga ya. Dan terapi, di hari ke-8, hari ke-9 itu peningkatannya signifikan. Dia mulai terapi, duduknya udah mulai bisa tegak, rasa pusingnya udah mulai berkurang jauh, dia udah gak pernah kejang, dia udah mulai belajar jalan, udah bisa mandi. Di situ saya yakin Eka pasti sembuh. Gitu. Hari itu apa yang sebenarnya Ibu Eka rasakan? Maksudnya setelah pada akhirnya bisa membaik, bisa duduk, bisa berbicara, bisa merespon lagi. Apa yang dirasakan waktu itu dan apa yang bikin oke, aku pasti sembuh, aku bisa buat kuat lagi untuk beraktivitas kembali gitu. Waktu pertama-tamanya itu saya pun nggak tahu saya tuh sakit. Saya cuma tahu saya sakit aja, tapi saya nggak tahu gimana ini kenapa nggak bisa ngomong, saya tuh nggak tahu gitu. Jadi waktu hari ke-4 atau hari ke-5 ya, hari ke-5-6 lah. Saya nanya dengan suara yang nggak bisa ngomong gitu kan. Saya nanya ke suami saya, aku kenapa? Kayak aku nggak mau jadi orang yang mohon maaf ya, kayak saya nggak mau jadi orang kayak ngomong nggak jelas atau gimana gitu loh. Saya nggak mau. Ini apa saya bakal kayak gini terus gitu. Saya di sana takut lah. Saya takut banget gitu. Tapi di sana suami saya yang bilang gitu kan, kamu pasti sembuh, kamu pasti bisa sembuh gitu. Dan di situ saya iya dan amin. Oh ini saya lagi sakit, berarti saya harus sembuh. Daripada saya cuma apa ya di dalam kesedihan dan dalam kecewaan kayak ini kenapa kayak gini gitu. Saya tahu itu nggak bakal ngerubah apapun gitu kan. Dan Tuhan sendiri yang suruh kita buat berharap kan. Malahan saya dikasih kondisi di mana saya dikasih satu-satunya cara buat saya ngandelin Tuhan doang. Nggak ada manusia yang bisa saya andalkan. Pada saat itu saya cuma waktu saya lagi sakit gitu ya. Hari pertama itu ya saya nggak bisa ngeliat manusia lain, saya nggak bisa dengar manusia lain. Saya cuma bisa dengar Tuhan doang gitu. Dan di saat itu saya benar-benar,
oh Tuhan itu ada, dan saya cuma bisa, Tuhan aku mengandalkan Engkau. Dari situ ya saya benar-benar, oh ini yang namanya mengandalkan Tuhan. Dan dari situ ya di hidup ini ya saya jadi kayak baru belajar mau berdoa, oh ya Tuhan aku mengandalkan Tuhan. Aku tahu walaupun ini hasilnya itu kalau nggak sesuai harapan saya, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada itu. Jadi kita sekarang makin mengandalkan Tuhan dan berserah. Akhirnya hari ke-16 boleh pulang. Boleh keluar dari rumah sakit. Tapi tetap dikasih terapi dan obat gitu ya. Sampai akhirnya tanggal 16 Eka keluar dari rumah sakit. Bersyukur sekali. Tapi itu sebenarnya bukanlah akhir dari segalanya. Karena ternyata untuk recovery, sembuh itu satu hal, recovery itu hal yang berbeda. Jadi pemulihan dengan penyembuhan itu hal yang berbeda. Penyembuhan berbicara tentang dia udah gak ada lagi kejang-kejang, udah gak ada lagi pusing-pusing, udah bisa ngendalin tubuhnya dia, tapi belum 100%. Dan ternyata untuk kasus encephalitis autoimun ini yang sangat langka, kasus untuk pemulihannya ini memakan waktu yang sangat-sangat relatif sekali, spektrumnya luas. Tapi Tuhan itu baik. Hari ini tepat 60 hari ya. Dari Eka tuh sakit. Ini Eka sakit tanggal 5. Ini kita tanggal berapa? 4. Tanggal 4 ya. Kurang lebih 60 hari. Dia udah bisa jalan, udah bisa lakukan aktivitas dia. Secara fisik bisa dibilang dia 95-98% udah back to normal. Sahabat, mungkin hari ini kamu sedang mengalami permasalahan dan beban yang berat menghimpit hidupmu. Permasalahan ekonomi, keluarga, maupun sakit penyakit. Dan kamu tidak tahu kapan ini akan selesai. Perhatikanlah firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hari ini mungkin kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun di dalam lembah ada penyertaan dari gembala yang baik. Gimana saya bisa tahu kalau dia adalah gembala yang baik? Karena dia sudah memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Kita bisa percaya bahwa yang menyertai kita, menghibur dan menuntun langkah kita di tengah lembah adalah Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik yang sudah berkorban bagi kita domba-dombanya. Hari ini apapun yang sedang kamu lewati, jangan takut. Dia menyertai kita, dia memberi kekuatan, menghibur kita dengan gada dan tongkatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hari ini mungkin ada dari kami yang sedang berada di dalam lembah. Kami tidak tahu dan tidak mengerti apa maksud dan artinya dalam hidup kami. Bahkan kami nggak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kami tahu, Yesus Kristus Gembala Agung, Gembala yang baik yang sudah memberikan nyawanya bagi kami itu menuntun kami, menyertai kami. Kami bisa mempercayakan hidup kami sekalipun dalam lembah ada kekuatan penghiburan yang dari Tuhan. Sungguh Tuhan, ajari kami untuk lebih percaya lagi kepadamu. Lebih mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Gembala Agung. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan dan penghiburan ada dalam setiap sahabat solusi yang sedang mengalami lembah dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, terkadang permasalahan membuat kita merasa ingin menyerah. Hidupmu hancur, hatimu terluka, dan jiwamu merasa membutuhkan pertolongan yang mungkin tak kunjung datang. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menceritakan semuanya dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami mau mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sahabat, di dalam hidup memang tidak selalu semuanya berjalan dengan baik. Terkadang kita terjatuh, terkadang ada beban yang begitu berat menghimpit kita. Namun tangan Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk menjangkau dan memulihkan orang-orang yang berseru kepadanya. Melalui tayangan ini kami melihat banyak hati yang dipulihkan, hidup yang dijamah dan diubahkan oleh Tuhan. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini. Jika hatimu tergerak dan rindu untuk mendukung acara ini, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu. Kontribusimu saya percaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.